Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagaimana Muslim. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi tentang hotspot pada mikrotik ya teman-teman. Oke, langsung saja simak ke videonya. Oke teman-teman, jadi hotspot ini berfungsi untuk mengamankan jaringan internet melalui halaman login, memanajemen bandwidth, dan sistem voucher. Nah, untuk topologi yang akan saya gunakan masih sama seperti kemarin ya teman-teman. Oke, langsung saja simak ke videonya. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama adalah kita akan masuk ke menu IP address, kemudian kita masukkan IP addressnya pada header 3 dulu ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan masuk ke menu DHCP client, kemudian kita akan membuat Ether 1 agar menjadi DHCP client. Selanjutnya kita akan masuk ke menu interfaces, kemudian kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah VLAN guru, kemudian kita akan masukkan ke Ether 2 dan jangan lupa diberi VLAN ID ya teman-teman. Untuk VLAN ID ini teman-teman harus ingat ya teman-teman, agar bisa disetting di mikrotik yang kedua ya teman-teman. Kemudian untuk VLAN yang kedua itu adalah VLAN siswa. Di sini saya menggunakan VLAN ID-nya itu adalah 30. Kemudian disetting ke interface Ether 2 juga. Kemudian di sini tambahkan lagi VLAN hotspot ya teman-teman. VLAN hotspot ini akan digunakan untuk membuat server pada hotspot nantinya ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan VLAN ID-nya itu adalah 50 dan jangan lupa masuk ke interface 2. Selanjutnya kita akan masuk ke menu DHCP server. Kemudian kita akan membuat Ether 3 menjadi server ya teman-teman, agar nantinya PC ataupun laptop yang terhubung akan langsung mendapatkan IP ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita akan memasukkan IP, kita akan menambahkan IP untuk VLAN yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Oke, setelah selesai menambahkan IP-IP tersebut kepada VLAN, selanjutnya kita akan membuat agar VLAN tersebut menjadi DHCP server ya teman-teman. Kita klik DHCP setup saja, kemudian kita pilih interface-nya ya teman-teman, agar lebih cepat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke menu firewall, kemudian kita pilih firewall NAT, kemudian kita tambahkan. Nah teman-teman, di sini kita akan memilih untuk out interface-nya adalah Ether 1, dan kemudian untuk action-nya kita akan memilih masquerade. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke mikrotik yang kedua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke menu bridge, kemudian kita akan buat bridge, kemudian kita tambahkan VLAN filtering menjadi centang ya teman-teman, kemudian apply dan oke. Teman, kemudian setelah itu kita akan masuk ke menu bridge port.
dan kemudian kita tambahkan interface-nya, yaitu adalah Ether 1, kemudian apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk interface-nya, kali ini adalah Ether 2, dan kemudian kita masuk ke VLAN dan kita tambahkan VLAN ID yang tadi kita buat ya teman-teman. Kemudian selanjutnya lakukan juga untuk interface 3, untuk interface Ether 3, dan kemudian VLAN-nya juga ditambahkan ya teman-teman. Dan kemudian kita di sini akan menambahkan port interface WLAN 1 ya teman-teman. Di sini itu akan digunakan sebagai VLAN hotspot ya teman-teman. Kemudian untuk VLAN-nya itu adalah 50 seperti yang sudah dibuat di awal tadi ya teman-teman. Jangan lupa di sini WLAN-nya itu diaktifkan ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke menu wireless ya teman-teman. Kemudian kita buat security profile-nya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan dynamic key. Kemudian kita akan masukkan passwordnya, yaitu bebas terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 sampai dengan 8 ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke menu interfaces lagi. Kemudian kita akan pilih WLAN ya teman-teman. Kemudian kita akan memilih modenya itu menjadi AP bridge ya teman-teman. Kemudian kita akan mengganti security profile-nya menjadi yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian untuk SSID-nya kita akan memberinya itu terserah teman-teman ya teman-teman. Kemudian apply. Kemudian teman-teman akan menambahkan VLAN dan kemudian kita akan beri nama VLAN hotspot ya teman-teman, seperti yang tadi dibuat. Kemudian kita akan memilihnya interface-nya adalah bridge 1 ya teman-teman, yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita masuk ke menu bridge. Kemudian kita masuk ke bridge VLAN. Setelah itu untuk bridge kita masih tetap menggunakan bridge 1, dan untuk VLAN ID kita isi dengan 50 ya teman-teman. Dan untuk targetnya kita isi dengan Ether 1 dan juga bridge 1. Dan untuk untargetnya kita isi dengan WLAN. Kemudian apply dan oke ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke menu IP address. Kemudian kita masukkan IP 192.168.50.1/24 ya teman-teman. Kemudian untuk interface-nya kita pilih dengan VLAN hotspot ya teman-teman. Oh maaf teman-teman, di sini kita menggunakan IP-nya itu adalah 192.168.50.2 ya ternyata teman-teman. Karena untuk yang 50.1 itu sudah digunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita akan kembali ke mikrotik yang pertama ya teman-teman. Kita akan hubungkan ke mikrotik yang pertama terlebih dahulu
untuk men-setting bagian hotspot ya teman-teman. Jika sudah terhubung, kita langsung masuk ke menu IP, kemudian hotspot ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke hotspot setup, dan kemudian kita pilih interface-nya itu adalah VLAN hotspot. Kemudian di sini kita tinggal next terus sampai ke bagian DNS server ya teman-teman. Jika sudah sampai ke DNS server, kita akan isi dengan 8.8.8.8, dan untuk DNS name teman-teman bisa isi bebas ya teman-teman. Kemudian untuk nama dan password di sini kalian bisa isi dengan sekreatif mungkin. Dan jika sudah selesai, teman-teman bisa menambahkan user dengan pergi ke menu user, kemudian tambah, dan kalian bebas untuk menamai dan memberi passwordnya, dan kemudian kita apply ya teman-teman. Kemudian setelah kita config semua itu, selanjutnya kita cabut kabel LAN yang terhubung ke laptop kita. Kemudian kita nyalakan WiFi dan hubungkan dengan WiFi yang sudah kita config tadi ya teman-teman. Di sini kita harus memasukkan passwordnya yang biasa terlebih dahulu. Di sini saya membuatnya 1 sampai 8. Nah, seterusnya kita akan masuk ke browser ya teman-teman. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian setelah terhubung, selanjutnya kita akan coba mencari detik.com ya teman-teman untuk mengecek apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Dan ternyata sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke Mikrotik pertama lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke Mikrotik yang pertama lagi ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke menu hotspot ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membatasi untuk internet yang kita dapat ya teman-teman. Kita masuk ke menu server profile, kemudian di sini untuk hotspotnya kita klik 2 kali, dan kemudian kita untuk rate limitnya kita masukkan ke 3M/3M ya teman, atau 3 MB yang kita dapatkan. Kemudian apply. Setelah itu kita akan cabut kabel LAN lagi ya teman-teman, agar kita dapat terhubung ke WiFi saja. Kemudian kita masuk ke menu ke browser speed test ya teman-teman. Di sini kita gunakan untuk mengecek apakah benar kalau maksimal internet yang kita dapat adalah 3 MB ataukah tidak.
Di sini kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk melihat apakah sudah selesai atau belum. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini IP yang kita dapat itu adalah 2,62 MB ya teman-teman. Jadi itu masih di bawah 3 MB ataupun IP yang sudah kita batasi tadi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang sesuai. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.